Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di channel pendidikan agama Islam SMA Negeri 6 Madiun. Video ini berisi materi PAI di SMA 6 Madiun yang bisa anak-anak tonton kapan sudah dimanapun berada. Tentu saja sebagai pengganti pembelajaran kita di kelas. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Mengidentifikasi tajwid. Kalau anak-anak perhatikan, di situ terdapat tabel yang berisi nomor, kalimat, bacaan, dan juga sebabnya. Yang pertama, ya ayyuha, disebut bacaan mad jaiz munfasil. Karena atau sebabnya adalah mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Selanjutnya, amanu disebut mad badal. Karena terdapat hamzah berharokat fathah yang diikuti alif. Kemudian ar-rasulah disebut bacaan al-syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Karena atau alasnya adalah ada al bertemu dengan huruf ro. Berikutnya al-amri disebut bacaan al-qomariyah atau alif lam qomariyah. Sebabnya adalah ada kata al bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Berikutnya minkum disebut bacaan ikhfa. Sebabnya adalah terdapat nun mati atau nun sukun bertemu dengan kaf. Kemudian berikutnya tanaza'tum fi disebut bacaan idhar syafawi. Karena dapat mim mati bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya khairu wa ahsanu. Nah, ini terdapat kekeliruan dalam penulisan. Ini bukan idgham bila guna ya, tetapi idgham bi guna. Sekali lagi, ini bukan idgham bila guna, tapi idgham bi guna ini ya. Karena sebabnya adalah ada tanwin, dumah tanwin ini maaf tertutup ya. Nah, ini ada dumah tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi dibaca idgham bi guna dengan mendengung. Yang terakhir takwila disebut mad iwad. Karena apa? Karena ada fathatain dibaca wakaf ya ini. Takwilan huruf terakhirnya la ini fathatain dibaca wakaf atau diberhentikan, maka disebut mad iwad. Selanjutnya arti kata per kata. Yang pertama alladzina amanu. Artinya adalah orang-orang yang beriman. Ati'u artinya taatlah kamu sekalian atau taatlah kamu. Ulil amri artinya pemimpin. Jadi ulil amri itu artinya pemimpin atau pemerintah. Minkum di antara kamu. Fa in tanaza'tum jika kamu berbeda pendapat ilallahi kepada Allah. In kuntum jika kamu, kemudian tu'minuna artinya kamu beriman al yaumil akhir artinya hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir dzalika artinya adalah hal itu. Selanjutnya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya adalah sebab turunnya ayat atau hal yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Berikutnya, isi kandungan ayat. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah pada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri atau para pemimpin dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Kemudian mentaati perintah Rasulullah SAW baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan. Karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian mematuhi juga aturan dan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan ketaatan pada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasul dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Kemudian jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad para ulama. Yang selanjutnya 7 khulasah atau kesimpulan. 1. Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dimanapun Anda hidup, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam skala yang lebih luas, pasti ada aturan yang harus Anda ikuti. Akhirnya terpulang pada Anda, apakah terpaksa melaksanakan atau dengan sukarela. Yang ketiga, tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri, sebab ketiganya saling melengkapi. Jika tidak ditemukan juga, carilah ketemu asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Yang keempat, aturan ulil amri itu sangat diperlukan. Ketaatan kepada ulil amri mencakup bidang yang sangat luas, misalnya tentang aturan berbangsa dan bernegara. Bisa juga terkait dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya menaati aturan sekolah. Selanjutnya kita langsung memasuki bab yang berikutnya atau subbab yang kedua, yaitu menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Pada bagian kedua ini akan membahas tentang tadi, yaitu berkompetisi dalam kebaikan atau kompetitif. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Coba anak-anak perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Setelah mengamati gambar ilustrasi di samping, bagaimana tanggapan Anda jika dikaitkan dengan judul di atas? Apakah anak sudah mengetahui apa makna dari kompetitif atau berkompetisi dalam kebaikan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan fastabiqul khairat? Kita lanjutkan slide yang selanjutnya. Membaca ayat Al-Quran tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Baik, Pak Faza akan coba berikan contoh bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Nah, itulah contoh bacaan yang dilakukan ya. Seperti yang surat pertama tadi, anak-anak boleh mempraktikkannya dengan
beberapa metode bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Berikutnya, terjemah atau arti ayat Al-Quran. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu diperselisihkan. Selanjutnya, mengidentifikasi tajwid atau mempelajari tajwid. Nomor 1, wa anzalna, disebut bacaan ikhfa karena ada nun mati atau sukun bertemu dengan huruf za. Nah, ini. Selanjutnya, musaddiqal lima, disebut bacaan idgham bila gunnah atau idgham yang tanpa mendengung, yaitu terdapat fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, ini. Fahkum bainahum, disebut bacaan ikhfa syafawi karena ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Berikutnya, bima anzalallah, disebut mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Berikutnya, ja'aka, disebut mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Dan yang terakhir, tahtalifun, disebut mad arid lisukun karena mad tabi'i dibaca waqaf. Berikutnya, arti perkata. Wa anzalna, artinya dan kami turunkan. Alkitaba, Alkitab atau Al-Quran. Musaddiqo, sebagai pembenar. Muhaiminan, sebagai batu ujian. Bainahum, di antara mereka. Bima anzalallah, artinya dengan apa yang diturunkan Allah. Ahwa'ahum, atau artinya adalah hawa nafsu mereka. Minkum, artinya dari kalian. Minhaja, artinya jalan. Laja'alakum, artinya dia jadikan kalian. Ummatan wahidata, artinya sebagai satu umat. Berikutnya, fima atakum, artinya terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, berkompetisi dalam kebaikan itu kalau dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat. Marji'ukum, tempat kembali kalian. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba bayangkan, jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturunkan hawa nafsunya. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada diri sendiri dan keluarga, apalagi kepada pihak lain.
penengah perselisihan, serta menjadi barometer kebaikan untuk semuanya. Isi kandungan ayat. Yang pertama, Al-Quran itu hak atau benar, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian, tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. Melalui ayat ini, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan, seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariah dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik yang terdahulu maupun masa kini. Umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam memiliki syariah dan manhaj untuk hidup pada masanya, dan umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW diperuntukkan untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama. Selanjutnya, khulasah atau kesimpulan. Al-Quran itu hak, baik isi dan kandungannya, cara diturunkannya, dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dan saksi salahnya kitab-kitab sebelumnya. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan semua syariat yang lalu, meskipun ada bagian syariat yang masih dipertahankan. Setiap umat telah ditetapkan syariah dan manhajnya. Umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad SAW berlaku atau diperuntukkan bagi seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki adanya satu umat, bahkan satu agama. Namun manusia diberi kebebasan untuk memilih, sehingga wajar di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Adanya kebebasan memilih, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidupnya. Jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat pada perbedaan, karena di akhirat nanti semua perselisihan itu akan dibuka, dan segala hakikat kebenaran akan diungkapkan. Demikian pembahasan bagian yang kedua. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Mengkaji Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Tadabbur. Kalian perhatikan gambar di samping. Setelah mengamati gambar ilustrasi di samping, bagaimana tanggapan Anda jika dikaitkan dengan judul di atas? Nah, ini kaitannya dengan subbab yang ketiga, yaitu beretos kerja unggul atau beretos kerja tinggi. Kita akan langsung membaca surat yang ketiga, yaitu ayat Al-Quran tentang etos kerja unggul. Baik, coba kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, sama seperti dua surat yang sebelumnya, anak-anak bisa berlatih membaca sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan dilakukan boleh, dengan dikiraahkan boleh, atau juga dengan bacaan takdir. Terjemah arti ayat Al-Quran. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi tajwid. Yang pertama, fasayarallahu. Terdapat bacaan lam jalalah tafkhim atau lam tafkhim, ya. Jadi ketika ada lafaz Allah itu disebut lafzul jalalah atau lam jalalah. Nah, lam jalalah ini disebut lam jalalah tafkhim atau tebal. Sebabnya adalah lam jalalah didahului oleh fathah. Berikutnya wa rasuluhu wal mu'minun. Disebut bacaan mat silah qasirah. Sebabnya adalah karena ada ha atau huruf ha. Domir didahului dhammah dan diikuti wawu berfathah. Selanjutnya wa saturadduna. Huruf ra dibaca tafkhim atau tebal. Nah, ini yang bergaris bawah ini. Sebabnya adalah huruf ra berharokat fathah. Berikutnya fayunabbi'ukum bima. Disebut bacaan ikhfa syafawi karena terdapat huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang selanjutnya ta'malun. Disebut bacaan mat arid sukun karena terdapat bacaan mat yang dibaca waqaf atau diberhentikan. Selanjutnya, yang keempat, arti kata per kata. Fasayarallahu, artinya Allah akan melihat. Saturadduna, kalian akan dikembalikan. Kemudian ila alimil ghaibi, artinya adalah kepada yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah. Dan yang terakhir, bima kuntum ta'malun, artinya apa yang kalian kerjakan. Lanjut ke slide berikutnya. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, meskipun surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat. Terdapat asbabun nuzulnya. Hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Akibatnya umat Islam seakan-akan menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan dalam banyak percaturan dunia. Tentu tidak semuanya, namun mayoritas umat Islam masih harus bekerja keras mengobati penyakitnya. Sebab kemajuan umat atau peradaban berkorelasi positif dengan kerja keras dan kerja cerdasnya. Saat ini dunia dihadapkan pada persaingan yang begitu tajam. Hasilnya tentu pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja atau etos kerjanya yang tinggi, sehingga produktivitasnya pun semakin unggul. Isi kandungan ayat. Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amal yang nampak maupun yang tersembunyi. Meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan.
Hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkah beramal soleh lagi. Kemudian mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan begitu pula sebaliknya. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, baik dan buruk, sekecil apapun yang dikerjakan. Tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. 7. Khulasah atau kesimpulan. Etos kerja adalah sikap atau pandangan hidup yang khas dari seseorang tentang semangat kerja tinggi, pantang menyerah, dan disertai dengan tanggung jawab terhadap sesuatu. Prinsip etos kerja menurut Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Berorientasi akhirat. Yang ketiga, berkarakter kuat. Lalu yang keempat, berkarakter amanah dan memiliki integritas. Yang kelima, bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah. Dan yang terakhir yaitu bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, serta strategi. Kemudian manfaat dari etos kerja. 1. Menjaga kehormatan diri. 2. Sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperkuat karakter seseorang. Dan yang terakhir, mewujudkan peran manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Selesai. Nah, demikian ulasan atau pembahasan materi di bab 1 ini tentang atau babnya tentang membentuk pribadi muslim yang taat, berkompetitif, dan mempunyai etos kerja yang unggul. Nanti anak-anak bisa mengulang lagi, memutar video ini, atau juga mempelajari materi yang telah Pak Maza share untuk pemahaman yang lebih lanjut. Atau nanti ketika ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan di grup WA kelas kita. Baik, saya cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan atau video yang selanjutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.